Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ayani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah kata yang digunakan yakni ilmu dan pendidik, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Menurut Letya Mutiharjo 2004, bahwa ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan pendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Hakikat usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dari lembaga formal dan non-formal. Makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dunia pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah, yaitu dunia pendidikan, pedagogi yang berarti pendidikan, dan pedagogia artinya ilmu pendidikan. Di sini ada unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan. 1. Unsur adalah pembimbingan, pimpinan, atau pertolongan dan dilakukan secara sadar. 2. Ada pendidik, pembimbing, atau penolong. 3. Ada yang dididik atau si terdidik. Fungsi pendidikan memberi manusia membekali yang tidak ada pada masa kanak-kanak, tetapi manusia membutuhkan pada waktu dewasa. Fakta-fakta yang terdiri di dalam yaitu bahwa pengertian pendidikan menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntutan, atau pimpinan yang di dalam yang mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Unsur-unsur pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan ada 6 unsur pendidikan yang dapat membangun pola interaksi. A. Unsur tujuan pendidikan menurut Lefevre dalam bukunya Bernoulli, Theoretische Pädagogik. Tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. 1. Perbedaan lingkungan keluarga dan masyarakat. 2. Perbedaan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. 3. Terdapatnya perbedaan individu anak didik, misalnya perbedaan bakat, jenis kelamin, inteligensi, minat, dan sebagainya. Unsur guru atau pendidik. Unsur pendidik ialah memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Menurut Weinstein Hasbulla 2003, secara umum dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Pribadi dewasa memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai individualitas yang utuh, mempunyai sosialitas yang utuh, mempunyai norma kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Unsur siswa atau peserta didik. Sutari dalam Hasbulla 2003 mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan arti sempit peserta didik adalah anak pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Wina Sanjaya 2006 mengemukakan bahwa ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu asumsi filosofi tentang pendidik, asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. Unsur lingkungan. Menurut Santain dalam Hasbulla 2003, lingkungan, environment, meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu, mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan atau life process. Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu external of physical environment, internal environment, social environment, dan ada 3 tahap yang harus menjadi perhatian kita, yaitu pengenalan pada lingkungan, pemahaman apa itu lingkungan dan bagaimana aplikasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah
memegang peran penting dalam pengembangan anak didik. Unsur alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapai suatu tujuan pendidik tertentu. Kepemimpinan sekolah. Sutisna 1993 merumuskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu menurut Toha 1995. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. B. Landasan ilmu pendidikan. Di sini ada landasan filosofi pendidikan, landasan hukum atau yuridis pendidikan, landasan ilmiah pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.